Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, gimana adik-adik kabarnya? Kita udah deket lagi nih, nyambut Natal. Kakak harap adik-adik udah makin gembira ya, semakin mendekat kita kepada Natal. Udah dipasang belum nih? Atau udah ada persiapan apa aja nih di rumah adik-adik untuk Natal nanti? Mungkin ada yang udah bareng-bareng keluarganya pasang pohon Natal. Tapi yang lebih penting, yuk kita sama-sama mari menyiapkan hati kita untuk menyambut Natal kita pada nanti di 25 Desember. Kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini. Yuk, disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yuk, sambil Alkitabnya dibuka, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh bersyukur Bapa atas berkat-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Engkau sertai Bapa agar firman yang kami pelajari boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa untuk kakak sekolah minggu yang memberitakan firman-Mu, biar akhirnya kakak sekolah minggu boleh Engkau berikan kata-kata yang daripadamu, sehingga semua firman yang keluar itu merupakan firman yang berasal daripadamu. Ya Bapa, doa yang juga sempurna ini sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk kita baca bareng-bareng ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke adik-adik, kakak yakin adik-adik sudah tahu lah tentang firman ini ya. Kakak yakin juga
adik-adik udah sangat familiar dengan kisah orang Majus dari Timur. Jadi kita akan membahas beberapa bagian penting, juga beberapa poin penting dari film ini. Kalau kita lihat dari awal, yang pertama yang perlu kita lihat adalah sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Jadi kalau adik-adik ingat, mungkin kalau yang masih ingat yang kita udah bahas pada tahun kemarin itu kita juga sempat ngebahas tentang ini ya. Jadi pada waktu zaman Tuhan Yesus lahir, itu udah nggak ada yang namanya kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda. Jadi ceritanya Israel, Yehuda, wilayah mereka udah dikuasai oleh orang Romawi dan udah jadi bagian dari kekuasaan bangsa mereka. Jadi Yehuda ini hanya semacam bagian kecil dari bangsa Romawi. Bentuknya provinsi, tapi mungkin ada yang namanya raja ini statusnya sama seperti pemerintahan boneka. Jadi pemerintahan yang mengabdi kepada kerajaan Romawi. Rajanya diangkat oleh orang Romawi. Jadi status kerajaan ini cuma untuk supaya orang Israel tuh tenang lah. Oh, mereka masih berbentuk kerajaan gitu. Masih tidak berubah statusnya. Jadi Israel itu dikuasai Romawi kurang lebih di tahun 270 sebelum Masehi, dan Yudea itu merupakan provinsinya. Makanya dibilangnya di tanah Yudea. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi orang-orang Majus ini itu sama seperti peramal ya adik-adik ya. Mereka ahli perbintangan, astrologi. Jadi mereka membaca pergerakan arah bintang dan berusaha menafsirkan apa sih pesan yang terkandung dari itu. Jadi kayak kalau adik-adik lihat, oh Venus bergerak menuju ke utara, maka akan bla bla bla. Jadi ini ilmu ramalan ya adik-adik ya. Kayak adik-adik melihat perbintangan zodiak dan kawan-kawannya seperti itu. Dan mereka melihat orang-orang Majus ini, mereka dari timur ini kemungkinan kalau orang Israel bilang dari timur, itu berarti dari Persia atau dari India. Jadi ini ahli-ahli nujum lah ya, peramal yang ahli yang berasal dari Persia atau India. Oke. Dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi di sini adik-adik mereka datang nih kepada pemimpin pada masa itu, Raja Herodes, dan malah mereka nanya di manakah raja orang Yahudi. Jadi seakan-akan menghilangkan posisi si Herodes ini. Kayak gitu. Raja orang Yahudi yang sesungguhnya. Jadi bukan mencari anaknya Herodes. Dan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, maka terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, jadi di sini maka dari itu kenapa Herodes terkejut, karena jelas gua kok rajanya, saya kok rajanya, kenapa kok malah dia nyari orang lain, kayak gitu. Makanya dia terkejut. Kemudian dia membandingkannya dengan kitab Taurat dan Imam. Nah, kalian bisa lihat di ayat 4 sampai 5. Jadi mereka yang tidak mengenal Tuhan, pengetahuan mereka itu compare dengan apa yang diketahui para ahli Taurat yang mengenal Tuhan, yang mengenal Yahweh. Di compare dengan kitab ahli Taurat dan dilihat apa sih yang dikatakan Taurat mengenai kedatangan Mesias. Jadi di ayat 5 kelihatan kalau ayat 5-6 ya, kalau akan ada nubuat bahwa Mesias akan lahir dari tanah Bethlehem, kayak gitu. Lalu ya udah, karena sudah diperbandingkan tuh, sudah dibandingin, oh iya, kalau menurut firman Tuhan, kalau menurut apa kata Yahweh di Taurat, akan ada nih Mesias yang lahir dari
tanah Bethlehem. Sementara orang Majus juga ngeliat dan bertanya-tanya, siapa sih raja orang Yahudi? Ya mungkin Mesias ini kali. Ya disambungkanlah ini sama Herodes dan dikasih tahu ke si orang Majus. Oh iya, ini nih, coba kamu selidikin nih. Ada berita nubuat dari kitab Yahudi, lalu akan lahir juru selamat orang Yahudi, akan lahir raja Yahudi yang akan menyelamatkan orang Israel, yang akan menyelamatkan orang Yehuda, dan itu di Bethlehem. Akhirnya datanglah orang Majus ini ke Bethlehem. Mereka mengikuti bintangnya. Kalau ada dilihat, kira-kira berapa sih umur Tuhan Yesus? Kalau ada dilihat lagi di perikop berikutnya, yang penyingkiran dari Mesir ke Mesir, ada lagi kan lihat kalau perkiraan umur Tuhan Yesus ketika kejadian ini pasti di bawah 2 tahun. Tapi mungkin udah lebih dari setahun. Karena ada perintah bahwa orang-orang yang anaknya berumur di bawah 2 tahun harus dicari. Makanya Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir. Jadi kalau ini menurut perkiraan para ahli Alkitab ya, para penafsir Alkitab memperkirakan seperti itu sejarahnya. Nah, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang-bintang yang berkalian di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Jadi ini sebenarnya menggambarkan bahwa mereka dituntun oleh bintang, oleh pengetahuan tadi. Ahli astrologi ini, ahli Majus ini dituntun oleh pengetahuan mereka. Datanglah mereka ke rumah Tuhan Yesus. Dan ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Artinya apa? Artinya ada sukacita yang melingkupi alam semesta. Jadi sukacitanya ini bukan cuma untuk orang Yahudi, bukan cuma untuk orang yang kenal Yahweh, bukan cuma orang yang kenal dengan firman, tapi untuk orang Majus tadi, orang yang tidak mengenal, bahkan mereka pun bersukacita. Dan ketika mereka melihat bintang itu, berarti itu adalah tanda yang diberikan oleh alam semesta ya, adik-adik. Tanda yang diberikan oleh bukan cuma sisi dunia ini, tapi seluruh alam semesta. Jadi sukacita yang melingkupi alam semesta, kayak gitu. Sukacita kosmis lah bahasa kerennya. Jadi Tuhan Yesus di situ secara tersirat dikatakan apa? Dikatakan bahwa juru selamat ini, Mesias ini datang bukan cuma untuk orang yang mengenal Tuhan, bukan cuma datang untuk orang yang tahu firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus datang untuk seluruh alam semesta, untuk semua orang, baik mereka yang mengenal ataupun tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka meneliti dan mencari, maka Tuhan akan memberikan dan menuntun mereka. Jadi di sini ada patut catat, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan mereka. Manusia mencari nggak ketemu, tapi ketika ada usaha untuk mencari, maka Tuhan akan menuntun dan mengarahkan mereka. Dan mereka sangat bersukacita ketika mengetahui tentang juru selamat itu. Kayak gitu. Kita lanjut ke ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, jadi dipersembahkan ketika mereka ketemu, dipersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kalau adik-adik mungkin sering udah ngebahas, kita nggak tahu berapa jumlah orang Majusnya, tapi yang jelas lebih dari 1 orang. Banyak yang beranggapan, karena barangnya ada 3, mungkin 3 orang. Ya, karena kita tidak tahu, kita tidak terlalu mementingkan hal itu. Yang jelas lebih dari 1 orang. Mungkin 3 orang, mungkin 2 orang, mungkin lebih.
Tapi yang perlu kita perhatikan adalah mengenai 3 hal ini, 3 barang yang diberikan kepada bayi Tuhan Yesus ini ya. Yang pertama emas, yang kedua kemenyan, yang ketiga mur. Jadi emas ini mungkin udah tahu lah. Emas ini apa sih yang dilihat dari emas? Kalau dari beli emas apa sih yang ditanyain? Oh, emas ini berapa karat sih? Kalau emas ini sampai 24 karat, makin mendekati 24 karat berarti makin murni. Emas ini melambangkan alat yang melambangkan sebuah kemurnian, kesucian. Jadi ketika orang Majus memberikan emas, mereka mengakui kemurnian dan kesucian Tuhan Yesus. Kayak gitu adik-adik. Yang kedua kemenyan. Kemenyan ini yang dilihat adik-adik jangan melihat kemenyan ini kak yang wangi-wangian serem itu kak, bukan. Kemenyan ini kalau adik-adik pelajari lebih lanjut itu biasa dioleskan di mumi. Kenapa sih mayat-mayat itu dibuat mumi? Supaya dibalas semen kayak gitu, supaya abadi, supaya tidak rusak. Jadi kemenyan ini melambangkan keabadian, sebuah kesinambungan yang terus-menerus tanpa akhir kayak gitu. Ya sederhananya abadi, suci dari emas dan abadi dari kemenyan. Itu lambang penyembahan orang Majus. Yang ketiga mur. Mur ini apa nih adik-adik? Itu ya yang sering dipasang sama baut ya? Bukan. Mur itu adalah semacam minyak wangi. Jadi semakin bagus wangi-wangian ini, semakin bagus mur ini, maka setetes saja sudah bisa membuat wangi seluruh ruangan. Kayak gitu. Apa sih yang dilambangkan dari mur ini? Bagi orang Majus ini melambangkan bahwa semoga nama Kristus akan tetap harum, tetap baik namanya sampai seterusnya. Jadi kalau ada lihat bagi bangsa-bangsa ini, mereka menganugerahkan ini sebagai ucapan selamat dan ucapan harapan yang 3 tadi, bahwa Kristus ini adalah suci, Kristus ini akan abadi, dan namanya akan tetap harum. Kayak gitu. Kalau diperhatikan lagi, mungkin adik-adik nanti nyari. Jadi pemberian 3 hal ini untuk bangsa-bangsa yang mengerti dan memahami bahwa emas itu ada simbol-simbol seperti itu, kemenyan ada simbol itu hanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Pengakuan dari orang Majus melalui persembahan mereka, melalui emas, kemenyan, dan mur, itu menunjukkan bahwa mereka memberikan persembahan yang ilahi, memberikan pengakuan ilahi kepada si bayi yang baru lahir ini, kepada yang baru belum nyampe 2 tahun ini, kepada bayi Tuhan Yesus. Jadi mereka memberikan pengakuan ilahi, pengakuan tertinggi yang bisa mereka berikan. Mereka memberikan persembahan terbaik yang mungkin bisa diberikan, bahkan tidak diberikan kepada raja-raja lain. Jadi kepada raja-raja lain masih kalahlah persembahannya. Ini jauh lebih tinggi, pengakuannya jauh lebih besar persembahannya. Itu yang bisa mereka persembahkan secara terbaik, dan itu yang diberikan oleh orang Majus. Kalau dilihat orang Majus yang tidak mengenal Allah, mereka ini ahli nujum ya, mereka ahli mengamati tanda-tanda alam, mengamati bintang-bintang, astrolog. Mereka melakukan astronomi, astrolog. Mereka mengamati pergerakan bintang, mereka melihat itu, dan mereka mengakui dan memberikan persembahan ilahi kepada Tuhan Yesus. Itu untuk orang yang tidak mengenal Kristus. Bagaimana dengan kita? Orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang akan merayakan dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus setiap tanggal 25 Desember.
Bagaimana cara kita yang sudah tiap hari, tiap minggu mendengar tentang Kristus dari kakak-kakak sekolah minggu, dari pendeta di gereja, apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Hal yang paling sederhana apa? Adik-adik belajar. Adik-adik tugas sebagai anak yang paling besar, adik-adik ditugaskan di fase umur ini untuk belajar di sekolah. Maka berikanlah yang terbaik, berikanlah persembahan yang terbaik itu kepada Kristus melalui persiapan sekolah adik-adik yang terbaik. Bagaimana sih Kak bentuk yang terbaik itu? Oh, yang paling sederhana, adik-adik bangun sekolah, adik-adik sekolah jam 7 pagi, jam setengah 7 pagi. Ya udah, adik-adik belajar dan mempersiapkan untuk hari itu ya bukan bangunnya jam 7 atau jam 6 lewat 15 menit sebelumnya baru siap-siap. Nggak kayak gitu. Tapi udah bangun, udah segar, udah memberikan yang terbaik, udah fit semua, udah siap semua untuk hari itu. Oh iya Kak, aku butuh 30 menit buat siap-siap. Maka adik-adik bangun 45 menit sebelumnya, mempersiapkan semuanya, dan sudah siap untuk menjalani hari itu dengan baik. Ketika di sekolah pun, berikan yang terbaik. Ketika waktunya belajar, apapun pelajarannya, berikan yang terbaik. Usaha terbaik adik-adik, your very best. Ketika adik-adik mendapatkan ulangan, tugas, kerjakan yang terbaik, tidak malas-malasan. Ketika ulangan, tidak nyontek, belajar dan mempersiapkan yang terbaik. Kayak gitu. Itu tugas utama adik-adik, belajar di sekolah. Di rumah, sama, persiapan yang terbaik. Bantu orang tua, berinteraksi dengan saudara dengan baik. Berikan yang terbaik. Giving your very best everywhere you are. Berikan yang terbaik dimanapun kamu berada. Nah, sebagai tugas dari kakak pada pagi hari ini, coba adik-adik pikirkan dari contoh kakak tadi, apa hal terbaik yang bisa adik-adik berikan kepada Tuhan Yesus? 3 hal terbaik yang bisa adik-adik berikan kepada Tuhan Yesus selama setahun ke depan. Adik-adik jalankan itu selama 3 bulan, lakukan terus-menerus, kemudian jadikan itu sebuah kebiasaan, hingga pada akhirnya ketika tahun depan adik-adik mungkin mengingat dan mencatat firman ini, adik-adik akan melihat, oh iya, aku sudah memberikan yang terbaik kepada Kristus, dan aku akan terus memberikan yang terbaik untuk seterusnya. Oke, itu aja firman kita pada pagi hari ini. Yuk, mari kita tutup matanya. Mari kita siapkan hati kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami berserah dalam bidang surga mulia. Sungguh bersyukur Bapa atas berkat-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Agar yang Kau berkati Bapa, agar kami pun dapat memberikan yang terbaik, sama seperti orang Majus yang tidak mengenal-Mu, bahkan tidak mengenal-Mu Bapa, memberikan yang terbaik kepadamu. Berkati Bapa kami dalam tanggung jawab kami di sekolah, biar kami menjadi surat yang terbuka di hadapan teman-teman kami mampu memberikan yang terbaik di tengah kondisi keterbatasan kami melalui pelajaran jarak jauh yang kami lakukan. Berdoa untuk orang tua kami, saya Engkau berarti Bapak agar mereka boleh tetap Engkau berikan pekerjaan yang baik di tengah pandemi ini, untuk terus Engkau cukupkan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa juga untuk gereja kami, kakak sekolah minggu kami Bapak. Berdoa untuk setiap proses ibadah yang dilakukan di tengah pandemi. Berdoa untuk proses pembangunan gereja kami. Kiranya boleh Engkau lancarkan pembangunan gereja kami juga ke depannya Bapak. Ya Bapak, inilah yang menjadi doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan. Dadah!